Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ini untuk karakter ya saudara, bukan dialek, bukan budaya, ya satu etnis tertentu begitu, tapi ini satu karakter ilahi. Dalam Grek linguistik, terjemahan-terjemahan Alkitab lainnya, kalau diteliti, ditemukan terminologinya untuk lemah lembut itu, orang ini lemah lembut di hadapan Allah, kategori orang yang lembut hatinya,
artinya orang yang tunduk, yang patuh di bawah kendali Roh Allah. Itu kriteria lemah lembut. Jadi punya kepatuhan, punya submission yang baik, di bawah kendali oleh Roh Allah. Kerelaan ikhlas sepenuh hati dalam proses pemurnian dalam berbagai kesulitan-kesulitan kehidupan dan tetap patuh, itulah kelemah lembutan atau lemah lembut hatinya. Tetap patuh dalam kendali Roh Allah di lembah kesukaran hidup, itu bukan tanda pribadi yang lemah, saudara. Namun itulah kerelaan hati dalam pembentukan karakter ilahi di dalam Anda untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi ini kualitas kehidupan sejati. Dan Allah mencintai orang-orang yang lembut hati, yang rela diremukkan, yang rela tunduk patuh tanpa berbantah-bantah dan meronta-berontak di dalam kendali Roh. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dipenuhi dan dikendalikan Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi sungguh makarios, berbahagialah orang yang lembut hati, karena saudara yang akan memiliki bumi. Kelak kerajaan 1000 tahun dan dalam kekekalan anak-anak Tuhan, putra-putra kerajaan Allah akan memimpin dan memerintah bumi ini, bukan? Berikutnya, berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar, haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan oleh Allah. Terminologinya orang lapar, haus akan kebenaran ini tidak mengenal dalam tanda petik kata puas, begitu saudara, untuk egonya. Ya. Jadi dia berakar, dia bertumbuh dalam bentuk aktif, terus-menerus, dinamis, dan berbuah-buah dalam kebenaran. Itulah orang yang lapar, haus akan kebenaran. Ini adalah kualitas iman yang hidup. Ini bukti kualitas iman yang hidup dan kedewasaan manusia roh. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, kata Alkitab. Yesaya pasal 32 ayat 17. Sungguh dibilang berbahagia, shalom dirimu, dan dalam penyertaan Allah, dalam kesukaan Allah yang senantiasa mau berakar, bertumbuh dan berbuah. Komunitas sel, persekutuan-persekutuan doa keluarga, ibadah di rumah dalam kelompok keluarga kecil adalah wadah yang terbaik untuk membangun mezbah berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam kebenaran. Sharing, pemahaman Alkitab bersama, ya, kesaksian-kesaksian yang membangun iman. Bicara lapar dan haus kebenaran adalah kepuasan ilahi dalam kebenaran itu sendiri. Jadi kepuasanku Tuhan, kepuasan batinku, di mana Roh Allah yang bertahta di dalam aku, memang aku mencintai kebenaran. Aku bersuka-suka, aku mengalami damai kehadiran Kristus yang aktif. Berbeda dengan kepuasan duniawi, 2 Timotius pasal 4 ayat ke-10. Berbeda tentunya dengan kepuasan dosa, Yesaya pasal 59 ayat 1-3. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita, tapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dan kita adalah karena kita terlena puas dengan dosa. Ya, ini tidak bahagia, saudara. Ya, ini lapar haus akan dosa ceritanya. Kepuasan termasuk diri sendiri. Itu Alkitab katakan itu juga bukan kebahagiaan. Orang-orang hedonis, ya, nikmat untuk diri sendiri. Wahyu pasal 3 ayat 17 katakan, apakah dirimu merasa semuanya itu sorga di bumi? Sorga telah pindah di dalam hidupmu? Bukankah dirimu sebenarnya itu bukan kesukaan Allah, anakku?
itu kebutaan rohani kata Alkitab. Itu sebenarnya melarat dan telanjang tanpa kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kebahagiaan adalah lapar haus akan kebenaran, bukan lapar haus akan dunia, bukan lapar haus akan dosa, atau lapar haus untuk mentuhankan, memberhalakan diri sendiri. Kebahagiaan berikutnya Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Terminologi dari kata murah hati ini, elemones, itu orang yang punya belas kasihan ilahi dan kedermawanan. Jadi berbahagialah orang yang punya hati welas asih, berbelas kasihan ilahi, punya sentuhan kasih, kedermawanan. Saudara, berbicara kemurahan hati bukan tergantung karena finance, kekayaan, materi. Itu bersumber dari hati. Orang sederhana pun bisa punya kemurahan hati. Pak, bagaimana mungkin sederhana kami bisa bermurah hati? Tidak sulit. Orang sederhana bisa bermurah hati. Saudara bisa berbagi 1 piring atau setengah piringmu untuk makan sesamamu. Itu memang murah hati. Tidak perlu menunggu kaya baru bisa berkorban. Tidak perlu menunggu berlimpah-limpah tabungan deposit kita, investasi kita, baru kita bisa menabur. Orang murah hati tidak tergantung itu. Memang hatinya punya belas kasihan ilahi. Kalau saudara memperhatikan misi-misi belas kasihan yang ada di pedalaman-pedalaman, ya, sampai di daerah perkampungan-perkampungan, daerah-daerah minus, orang-orang kusta, dan seterusnya begitu ya di India. Lalu ada tangan-tangan yang terulur menyuapi mereka, orang-orang yang kusta, membebat luka-luka mereka. Itulah orang-orang yang punya kemurahan hati. Dan berbagi roti sarapan mereka bagi orang-orang itu orang murah hati. Mata hati orang buta dan tuli bisa merasakan uluran tangan kasih Anda. Sekali lagi, mata hati orang buta dan tuli, sekalipun dia tidak bisa melihat dan mendengar, tapi dia bisa merasakan sentuhan uluran tangan kasih-Mu. Bisa dirasakan. Dia punya hati nurani. Getaran frekuensi batin-Mu yang digetarkan oleh kasih Kristus, hati murah hati Kristus, mampu terjadinya gelombang getaran kasih di hati orang yang papa dan hina, sekalipun dia cacat. Karena itu Alkitab katakan, berbahagialah orang yang punya belas kasihan ilahi dan kedermawanan. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbicara kata suci itu kita rasanya alergi ya saudara. Langsung rasanya gatal-gatal sekujur tubuh kita dan tidak nyaman buat batin kita. Sebenarnya itu bukan beban, tapi itu kesukaan. Ya. Itu satu kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sebab ini kesucian ilahi yang hadir atas hidup kita. Bukan kemampuan kita untuk mencuci dosa-dosa dan kutuk dosa kita. Tapi hadirnya kasih dan kesucian kebenaran Kristus yang memandikan kita, membersihkan kita dengan firman dan rohnya, dengan kuasa pengorbanan salibnya. Karena itu terminologi suci hati, ada beberapa kata yang dipakai di Greek linguistik, itu ada kata kataros, haginos, ya eilikrines, begitu. Suci hati itu bersih, jernih, murni, pure, tanpa campuran. Moralitas ilahi, pikiran, emosi, sikap batin, perilaku. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-3, Filipi pasal 4 ayat ke-8, Filipi pasal 1 ayat 10,
berbicara pikiran, emosi, sikap batin, perilaku yang ada di dalam moralitas ilahi. Jadi itu seperti pakaian, benang kirmisi atau anyaman benang kirmisi yang begitu merah pekat, direndam, dijemur tetap merah. Begitu ya saudara. Dan Alkitab kan katakan ini, sekalipun dosamu merah seperti itu, tidak mampu dicuci oleh apapun dari dunia ini, tapi darahku mencuci itu dan membersihkan nyawaku, pengorbananku, kata Yesus, mampu sucikan itu dan putih seperti salju, kata Alkitab. Betapa dahsyatnya. Jadi itu bicara mengenai Allah, bicara mengenai kasih Kristus yang mencuci kita bersih dan menempatkan moralitas ilahi, etika ilahi, karakter ilahi di dalam saudara. Pikiran-pikiran ilahi, itu keindahan hidup dilahirkan baru, disucikan menjadi manusia baru. Karena itu Alkitab bicara, jagalah hatimu dalam pagar kebenaran. Hiduplah di dalamnya, renungkanlah, hidupilah firman, karakter Yesus, teladan pelayanannya Kristus, pengorbanan, ketaatannya hingga kematiannya di salib, serta berjalanlah dalam spirit kebangkitannya. Dan rindukanlah kedatangan Yesus kembali untuk menjemput saudara sebagai kekasih-kekasihnya, bukan? Sebagai biji mata kesayangannya, bukan? Sebagai mempelainya, kata Alkitab. Maka saudara akan lihat terpancarlah kehidupan Kristus, aura ilahi, terpancarlah aura Kristus di dalam hidup saudara. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, hidupku maupun oleh matiku. Filipi pasal 1 ayat 20. Rasul Paulus berbicara seperti ini. Sungguh, karena hidupnya menjaga hati dalam pikiran kebenaran, emosinya, perilakunya, keteladanan Kristus, bernafas di sana hari-harinya, terpancar. Akhirnya Paulus sebelum kematian mendeklarasikan, terima kasih, sungguh kemuliaan bagi Tuhan. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, hidupku, maupun matiku. Dahsyat. Jadi hidup dalam kesucian hati adalah hidup yang aktif terkoneksi dengan Kristus. Dalam gelombang yang sama bernafas dalam firman, saudara. Berbahagialah yang terakhir orang yang membawa damai. Satu lagi, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa Injil kerajaan Allah ini. Adalah Injil keselamatan ilahi, membawa damai, shalom Kristus. Injil kerajaan Allah adalah Injil kebenaran ilahi. Injil kerajaan Allah adalah Injil pendamaian ilahi, memperdamaikan manusia yang dibawa kutuk dosa, yang terputus hubungan dengan Allah, didamaikan melalui salib Kristus. Injil pendamaian, grafirat ilahi. Injil kerajaan Allah adalah Injil kemerdekaan ilahi, Injil yang membebaskan, melepaskan, freedom, saudara. Satu kesukaan Allah dalam kemerdekaan yang sejati. Injil kerajaan Allah adalah Injil pengampunan ilahi. Benar-benar Allah melupakan, menutup segala masa lalu kita bersama dosa-dosanya, lembaran hidup baru, destiny baru, visi baru, mata hati yang baru, betul-betul diberi roh yang baru, diciptakan baru. Dan Injil kerajaan Allah adalah Injil kehidupan ilahi sendiri di dalam saudara. Karena itu Rasul Paulus bicara kita seperti Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang karena kehidupan Kristus ada di dalam saudara. Jadi Injil kerajaan Allah bukan Injil perdebatan. Injil kerajaan Allah bukan Injil pertengkaran. Injil kerajaan Allah bukan Injil pembenaran diri sendiri. Bukan. Tapi Injil kebenaran ilahi, pendamaian, kemerdekaan ilahi, pengampunan dan kehidupan ilahi sendiri atas kita. Yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Pasal 5 ayat yang ke-10. Itulah kebahagiaan bisa berjalan dengan penderitaan bersama-sama karena Kristus, karena anugerah Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Terminologi dari dianiaya oleh sebab kebenaran dalam Greek linguistik itu diperlakukan sewenang-wenang. Orang yang diperlakukan tidak manusiawi karena kebenaran, kasar, dibengisi, difitnahkan segala yang jahat, hingga disiksa secara fisik, emosi, sampai ke batinnya. Dan Alkitab katakan, kebahagiaan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Injil Kristus. Kita tidak paham sejauh mana kemurnian iman, kedalaman kasih kita pada salib, keteguhan pengharapan akan kemuliaan Allah, sampai kita bertemu dengan penderitaan karena kebenaran Injil Kristus. Sekali lagi, kita tidak paham sejauh mana kemurnian iman kita, kedalaman kasih kita pada salib, keteguhan pengharapan akan kemuliaan, sampai kita bertemu dengan penderitaan karena kebenaran Injil Kristus. Dan ujian-ujian untuk penderitaan ini sebenarnya adalah kehormatan, kemuliaan, bukan beban kehidupan. Karena itu Paulus memberikan teladan adalah kehormatan bagiku, dipandang layak menderita bagi Injil. Bukan karena salib Kristus kurang pengorbanannya, saudara. Tapi dipandang layak aku bisa menjadi saluran berkat karena Injil dan kekinian begitu. Hidup di masa yang kini, di zaman yang berbeda ini tetap bisa menjadi Injil yang terbuka, yang menjadi kesaksian. Saudara-saudara, Tuhan mencintai saudara. Sungguh kebahagiaan ada di dalam proses-proses penderitaan. Tetaplah damai di dalam Kristus. Amin.